Assalamualaikum. Hai cooking lovers, saya Yanti, biasa dipanggil Anti, dan selamat datang di channel saya, Icip Resepku. Di video kali ini saya kembali akan memasak salah satu masakan dari Sulawesi Selatan, yaitu ikan palumara. Cooking lovers boleh melihat link video saya yang berada di pojok atas. Waktu itu saya juga memasak ikan palumara, tapi dengan menggunakan resep yang umum dimasak oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mencoba memasak ikan palumara yang mengacu pada arti dan makna sebenarnya palumara. Yuk cooking lovers, kita coba masak sama-sama ya. Bahan utama untuk membuat ikan palumara ini, saya menggunakan ikan laut. Di Sulawesi Selatan ikan ini disebut ikan lamuru. Ikan lamuru masuk dalam jenis ikan kue. Kemudian ikannya saya taburi dengan kunyit bubuk secukupnya saja. Tentu ini akan menghilangkan bau amis. Kita ratakan kunyitnya supaya bercampur dengan ikan. Lalu ini kita sisihkan dahulu. Untuk bumbu membuat palumara hampir sama dengan bumbu untuk kita membuat palu kaci, yaitu bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Bawang putih juga kita iris tipis-tipis. Begitu juga dengan tomatnya. Kita potong sesuai saja dengan selera kita. Di sini saya potong-potong agak tebal. Salah satu perbedaan palu kaci dan palumara terletak pada jenis asam yang digunakan. Palumara menggunakan asam Jawa sebagai pemberi rasa asam. Asam jawanya kita larutkan dulu dengan air secukupnya saja. Air asamnya kita sisihkan dahulu ya. Kita panaskan minyak goreng secukupnya dan kita akan memasak menggunakan api kompor yang sedang saja. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya dulu. Kita tumis sampai bawangnya mulai berubah warna dan aroma bawangnya mulai tercium. Sambil diaduk-aduk supaya matangnya merata dan tidak hangus. Lalu masukkan serai yang terlebih dahulu kita geprek. Daun jeruk jangan lupa disobek supaya aromanya cepat tercium. Dan lengkuas yang telah kita geprek. Lanjut kita tumis sampai aroma rempah-rempahnya itu sudah mulai tercium. Kemudian saya masukkan irisan tomatnya. Saya masukkan sebagian saja. Kalau cooking lovers mau memasukkannya semua, boleh-boleh saja. Kita tumis sampai tomatnya agak layu. Lalu kita masukkan air asamnya. Dan tambahkan juga air sebanyak 700 ml atau sesuai selera. Kuahnya ini kita biarkan mendidih dulu. Setelah mendidih, kemudian saya masukkan gula merah dan kaldu jamur, serta saya juga menambahkan jahe yang digeprek terlebih dahulu untuk memberikan rasa hangat ketika palumaranya kita makan. Kita aduk sampai gula merah dan kaldu jamurnya itu larut. Lalu kita koreksi rasanya dulu. Untuk rasanya cukup dulu. Barulah ikannya kita masukkan.
Jangan lupa untuk menambahkan kunyit bubuk secukupnya. Dan saya masukkan juga cabai rawit utuh untuk memberikan sedikit rasa pedas pada palu maraknya. Aduk perlahan sampai kunyitnya itu larut dan kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih. Setelah mendidih, kita tutup dan kita masak sampai kuahnya berkurang dan mengental. Kita masak menggunakan api kompor yang kecil saja. Setelah saya masak sekitar 45 menit, hasilnya seperti ini. Kuahnya sudah hampir kering dan tentunya mengental. Sebelum masakan palu maraknya kita angkat, saya masukkan dulu sisa potongan tomat dan garam. Kita aduk secara perlahan supaya ikannya tidak hancur. Dan api kompornya kita matikan. Ikan palu mara siap untuk dihidangkan. Taburi dengan bawang goreng secukupnya untuk membuat aromanya menjadi lebih menggugah selera lagi. Rasa palu mara tidak jauh berbeda dengan palu kaci. Cita rasanya yang manis, sedikit pedas, dan rasa asamnya yang kuat membuat palu mara sangat cocok disantap saat cuaca dingin. Arti dari ikan palu mara adalah palu artinya masak, dan mara adalah suatu keadaan antara kering dan basah. Dan diasumsikan oleh masyarakat dulu adalah kuah yang mengental karena proses memasak yang cukup lama dengan menggunakan nyala api yang kecil sehingga ikannya tidak hancur. Bye, jumpa di masakan Indonesia berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Assalamualaikum.